Halo guys, kali ini saya akan kasih kalian tutorial bagaimana cara membuat foto blur atau bokeh seperti ini. Yang sebelumnya itu seperti ini ya. Jadi agar fotonya itu blur ala-ala kamera DSLR ataupun kamera-kamera mahal. Jadi bagaimana caranya? Caranya saya menggunakan aplikasi PicArt Studio. Kenapa saya sebut PicArt Studio? Karena dulu namanya emang PicArt Studio. Cuman sekarang studionya jadi hilang. Ya, jadi kata-kata studionya jadi hilang, jadi cuma PicArt aja. Jadi caranya kita buka dulu PicArt. Oke. Kemudian kita tambahkan project baru dan kita pilih semua foto. Kita pilih foto yang akan kita blurkan. Di sini saya foto menggunakan foto anak saya ya. Jadi di sini saya potong, jadi sesuaikan seperti ini. Oke, kemudian kita menggunakan efek dulu sebelumnya agar fotonya lebih bagus. Jadi saya di sini menggunakan efek dulu. Di sini saya menggunakan efek NTRL1 atau Natural 1 ya. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke efek dan kita pilih yang buram. Di sini saya pilih yang buram lensa. Ya, di sini kita sesuaikan aja buram yang menurut kita bagus ya. Kalau di sini saya pilih yang rhombus ya. Nah, jadi kita di sini buramnya sesuaikan. Kalau menurut saya bagusnya di angka 30 ya. Oke. Kalau udah kita pilih yang gambar penghapus di atas ini. Nah, kita hapus semuanya. Sebenarnya ini fitur penghapus ini ada manual, maksudnya ada auto yang jadi bisa menghapus menghapus objek, cuman agar lebih rapi aja kita jadi manual aja ya guys. Nah, jadi di sini kita udah hapus tadi, kemudian kita pulihkan lagi. Nah, maaf di sini belum kehapus ya. Pastikan semua hapus blurnya itu dengan benar ya. Hapus dengan benar. Oke. Kemudian kita pulihkan. Nah, pulihkan kita mulai zoom yang mau kita blur ya. Nah, seperti ini. Saya mulai dari pojok kiri atas. Saya mulai memblurkan bagian belakang dari objek fotonya. Ya, jadi saya mulai menghapus bagian objek yang ada di belakang. Jadi bagian ini harusnya itu lama. Kalian kalau udah ngikutin tutorial ini, kalian pasti bakal lama di bagian proses ini kalau ingin hasilnya menjadi rapi. Kalau ini saya kan hanya untuk tutorial aja nih. Jadi saya mungkin agak dipercepat aja proses penghapusannya. Jadi kalau nggak rapi, mohon dimaklum aja lah. Ini hanya sebagai contoh aja, nanti kalian lihat aja hasilnya ya. Hasilnya seperti apa. Nah, jadi di sini kita pulihkan gambar yang akan kita blur di bagian belakang objek fotonya. Oke. Kita memblurkan dulu bagian belakangnya. Mungkin handphone kalian udah ada fitur bokeh di fitur kameranya, cuman ya kalian tahu sendiri, biasanya itu nggak rapi seperti hasil rapi DSLR atau kamera bagus itu kan. Bokehnya itu nggak bagus. Nah, jadi di sini saya coba ambil jalan solusi dengan cara menggunakan PicArt Studio ini ya. Nah, jadi kita pilih objek yang kita ingin blurkan belakangnya itu ya. Nah, seperti detail kecil ini kita juga harus blur agar nanti hasilnya jadi maksimal gitu kan. Kalau peribahasa mengatakan ganteng maksimal. Oke, mantap. Jadi di sini masih proses pemulihan efek blur di belakangnya, efek bokeh ya. Bukan pakai P tapi. Ya, jadi kita blur aja bagian yang enggak, bagian belakangnya ini. Oke, sampai ke bawah semuanya dulu ya. Jadi saya harap kalian jangan skip videonya. Jadi di sini kita blurkan dulu semuanya. Ya, blurkan dulu semuanya. Kita blurkan dulu semuanya objek-objeknya. Ya, seperti ini. Kita blurkan juga bawahnya ini sedetail mungkin, kalian harus buat blur ya. Oke. Nah, bawahnya ini juga. Jadi di sini menghilangkan juga yang efek foto itu yang banyak semut seperti ini kan. Kalau kita blurkan jadi jadi smooth gambarnya. Ya. Jadi kita blurkan dulu semuanya, nggak apa-apa. Kita blur. Nah, jadinya kan smooth. Jadi tidak terlihat efek semut ya, efek semut kamera.
Nanti hasilnya akan seperti ini. Maaf di sini. Oke, hasilnya akan seperti ini. Mungkin ini kurang rapi, tapi lumayan. Nah, kemudian kita pilih ke bagian hapus ini. Kita pilih opasitasnya ke 50 ya. Ke 50, kemudian kita hapus. Hapus lagi bagian yang bawahnya. Dengan blur 50% ya hapusnya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan menurut kalian objeknya itu terlalu kehapus, kalian tinggal pulihkan lagi ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Dan mungkin hasilnya akan seperti ini. Kalian tinggal pilih lagi di blur lensa. Kemudian kita pilih yang keringanan ini. Kita atur-atur. Kalau di sini saya menggunakan ke 60 aja ya. Dan radiusnya ini, efek blurnya itu kalian mau berapa persen. Kalau full seperti ini hasilnya akan jelek. Jadi saya di sini pilih ke bagian yang 40 aja, di sini udah cukup. Kemudian keringanannya di sini turunkan lagi. Kalau di full kan nanti banyak efek putihnya. Jadi kita turunkan seperti ini. Dan hasilnya akan seperti ini ya. Kita lihat lagi. Kita tahan lama. Kita tahan lama. Dan ini sebelumnya. Dan ini sesudahnya. Nah, jadi terlihat. Jadi belakangnya jadi blur. Dan kita tinggal simpan aja ke galeri ya. Simpan ke galeri. Dan di sini saya akan mencoba membandingkan sebelum dan sesudahnya. Sebelum dan sesudahnya itu sambil saya membuat thumbnail YouTube-nya ya. Seperti biasa. Kita masuk dulu ke bagian ininya. Pemilihan background. Backgroundnya di sini pakai ini aja. Maaf, jaringan kosong banget ini, gak ada sinyal. Oke, jadi saya putuskan untuk menggunakan background warna putih aja. Kemudian saya paskan dulu sebagai thumbnail YouTube. Dan untuk menambahkan efek keren backgroundnya itu saya di sini menggunakan teks ya. Menggunakan teks. Kemudian saya menggunakan bebas ya ini. Ini hanya untuk saya aja. Jadi kalian bebas mengikuti atau enggak. Ini kalau biasa saya membuat background seperti ini. Jadi saya membuat dulu background latar belakang buat foto yang tadi kita udah edit itu. Di sini saya membuat dulu backgroundnya. Jadi proses membuat saya buat background itu seperti ini kurang lebihnya. Kalian mungkin penasaran kenapa kok kayak gini. Nah, jadi foto ini kita edit lagi menggunakan blur ya, buram biasa. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadi kenapa harus seperti ini? Agar si background belakang ini enggak terlalu putih polos ya, jadi tidak putih polos. Jadi saya menggunakan lagi efek natural 4, natural 1, timpa lagi menggunakan efek natural 1, dan gambarnya akan seperti gelap seperti ini ya. Nah, di sini saya tambahkan foto yang tadi. Oke. Seperti ini. Kemudian saya tinggal tambahkan teks. Cara membuat, jangan membuat ya, mengedit. Oke, fontnya saya di sini menggunakan font judul Korea. Ya, kenapa ya? Karena ini fontnya tebal ya. Fontnya tebal jadi jelas, buat thumbnail itu cocok. Nah, oke. Kemudian coretan warna hitam sedikit. Kemudian saya menambahkan sedikit shadow warna ya. Oke. Cara mengedit. Aduh, maaf. Efek blur. Bokeh. Bokeh itu blur yang ada di belakang ya. Di aplikasi PicsArt Studio. Oke. Mungkin sekian dulu tutorial kali ini. Semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Jadi ya segitu aja cara mengedit efek blur atau bokeh di aplikasi PicsArt Studio. Oke. Kalau kalian suka kayak video seperti ini, kalian like. Kalau kalian sangat-sangat suka dan menurut kalian video ini bermanfaat, nggak ada salahnya kalian klik subscribe, karena kedepannya saya akan kasih tutorial terus cara
edit-editan di PixArt, Pixellab, KineMaster dan lain-lain, pokoknya ya tutorial-tutorial yang bermanfaat. Oke guys, see you next video hari ini.